Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekarang kita mengerjakan proyek salon total, yaitu mobil Toyota Rush. Seluruh bagian bodi mobil ini kusam dan buram karena tertutup oleh baretan-baretan halus dan juga jamur. Bisa kita lihat mulai dari bumper depan, bodi, kaca, banyak sekali jamurnya. Dan untuk bagian interior lumayan kotor, terutama pada bagian jok terdapat kotoran yang membekas. Nah, ini tidak tahu bekas apa. Nanti akan kita coba bersihkan. Setelah kita cek keseluruhan, untuk eksterior dan interior cukup lumayan parah. Penasaran hasilnya seperti apa? Saksikan terus prosesnya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan kalau iklan jangan di skip. Setelah selesai kita cek seluruh bagian interior dan eksterior serta fungsi-fungsi, sekarang lanjut saja ke proses undercarriage detailing. Pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya sekaligus roda cadangannya. Jadi kita bongkar agar nantinya saat proses pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil bisa kita lakukan secara lebih menyeluruh dan detail, sehingga hasilnya bisa benar-benar maksimal. Dan sekarang proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan tekanan tinggi hingga 120 bar ini dapat merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda
Proses pembersihan ini kita harus lakukan dengan detail dan teliti agar kotoran-kotoran yang ada di bawahnya bisa terangkat secara sempurna. Kotoran-kotoran yang mengendap di bawah bodi mobil atau di kolong-kolong ini jika dibiarkan terus-menerus dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Karena dampak dari cairan-cairan yang kita tidak tahu entah apa di jalanan sehingga dapat memicu timbulnya karat atau korosi. Sekarang lanjut ke proses pembersihannya menggunakan cairan degreaser dan juga media kuas untuk dapat menjangkau kotoran yang letaknya lebih sempit lagi dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Proses pembersihan kolong kaki mobil ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, tergantung kondisi dan masing-masing mobil. Umumnya untuk mobil ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk membersihkan kolong-kolongnya. Pada pembersihan mobil ini tidak hanya bagian bawah mobil. Untuk roda dan juga velgnya akan kita bersihkan sekalian. Roda-roda ini akan kita bersihkan bagian luar dalam hingga ke bagian sempit seperti lubang bautnya, agar kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di velg ini bisa kita bersihkan secara maksimal dan velgnya bisa kinclong lagi. Setelah selesai kita bersihkan, lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali. Pada proses pemasangannya pun juga sudah kita urutkan agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri, sehingga masing-masing roda ini akan kembali lagi seperti semula. Dan pemiliknya tidak perlu bingung mana roda yang sudah dibalancing dan juga yang biasanya dirotasi oleh pemiliknya.
Next, selesai diproses undercarriage detailing, sekarang lanjut ke proses pembersihan seat belt. Untuk pembersihan seat belt ini kita menggunakan high pressure cleaner untuk membersihkan noda daki yang menempel pada seat belt mobil. Kotoran ini selain mengganggu pemandangan juga bisa mengganggu kenyamanan kepada pemakainya, karena bisa menimbulkan gatal-gatal maupun alergi. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama, atau pembersihan pada seluruh bagian bodi mobil. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan debu-debu dan pasir ataupun noda yang ada di seluruh bagian bodi mobilnya, sebelum lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain. Sekarang lanjut kita ke pembongkaran interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon mobil ini tidak perlu kita bongkar karena kondisinya tidak terlalu parah. Pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian klip-klip yang patah. Serta kita harus perhatikan juga bagian kelistrikan di bagian bawah mobil dan juga sensor-sensor, karena banyak sekali sensornya. Sekarang proses pembersihan pada karpet dasar. Pada pembersihan karpet dasar ini yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan pasir serta lumpur yang ada di bagian serat karpet dasar mobil. Pembersihan ini kita ekstrak hingga benar-benar maksimal. Kita lanjutkan dengan proses sampo.
Kemudian kita sikat secara manual agar makin bersih serta wangi karpet dasar mobil ini. Selanjutnya setelah kita cuci bersih, tinggal kita keringkan di bawah terik sinar matahari secara langsung agar keringnya maksimal. Dan tidak akan menimbulkan bau lagi ketika karpet dasar ini kita masukkan ke dalam mobil. Lanjut ke proses pembersihan pada jok mobil. Untuk jok ini kita bersihkan menggunakan sampo dan kita sikat. Biasanya pada kotoran-kotoran yang ada di jok yang berbahan bludru atau kain seperti ini kita sampo saja. Jika ada kotoran atau noda makanan yang membandel, baru kita menggunakan APC atau All Purpose Cleaner. Kemudian lanjut ke proses vakum. Jadi kita vakum hingga benar-benar terangkat seluruh bagian kotoran-kotorannya. Dan next kita lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador. Dan tornador ini sangat aman untuk plafon, tidak menimbulkan bekas maupun luka pada plafon mobil. Proses pembersihan pada plafon ini biasanya kita lakukan berulang-ulang kali tergantung dari kondisi seberapa parah kotoran pada plafon mobil. Nah, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim mobil. Untuk trim-trim ini kita bersihkan menggunakan magic spon dan juga kuas. Lanjut ke proses pembersihan lantai dasar mobil. Untuk membersihkan lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan sampo serta vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda serta sisa-sisa makanan yang ada di interior mobil. Pembersihan ini juga harus hati-hati serta teliti karena banyak sekali komponen kelistrikan, sensor dan juga soket-soket yang tertanam di lantai dasarnya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya untuk pasang interior, step pertama co-bonding dan juga step kedua polishing, kita lanjut ke video selanjutnya ya di part 2. Ikuti terus channel Dini Auto Detailing, jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. And see you again.